Jadi Nordstrand itu adalah tempat kelahiran No Mensen. No Mensen itu misionaris yang datang ke tanah Batak memperkenalkan firman Tuhan untuk orang-orang Batak. Ini dia rumahnya No Mensen. Ini jalan masuk ke lingkungannya, ke kompleksnya. Dan di sini ada gereja. Dan ini adalah gerejanya. Dekat gereja ada kuburan tuh biasa banget ya untuk di Eropa. Jadi biasanya orang yang terdaftar di gereja atau anggota gereja ini kalau nantinya meninggal akan dikubur di halaman gereja. Makanya kenapa di Eropa kita bisa banyak melihat banyak kuburan persis di sebelah halaman gereja. Oke, dan ini adalah di sini tertulis misioner dari Batak, Sumatera. Pada tanggal 6 Februari 1834, di pulau kecil Nordstrand, Jerman, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ingwer Ludwig No Mensen. Ingwer berarti tumpuan harapan, sedangkan No Mensen melekat padanya karena ayahnya bernama No Mensen. Anakmu dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Batak yang berada jauh di negeri seberang. Berilah namanya Ingwer Ludwig, karena dia akan menjadi tumpuan hidup orang Batak, lebih besar dari tumpuan hidup keluargamu seperti yang kau harapkan. Dia adalah anak yang diurapi oleh Tuhan. Saya beri kamu nama Ingwer Ludwig No Mensen, tumpuan harapan. Sejak kecil, No Mensen menderita.
karena keluarganya sangat miskin. Pada waktu berumur 8 tahun, dia sudah menjadi gembala domba milik orang-orang kaya. Mengerjakan apa saja untuk menyambung hidupnya dan membantu ibunya. Dia belajar membaca dibantu ibunya. Hobinya membaca kitab Injil, karena Injil memberi semangat dalam hidupnya. Nommensen juga membaca bahwa di belahan dunia lain masih banyak bangsa yang hidup dalam kegelapan. Bacaan ini berasal dari misionaris dari Sumatera. Suatu hari pada musim dingin, hujan, jalan licin. Tiba-tiba suatu gerobak menabrak Nommensen sehingga kedua kakinya hampir patah. Nommensen hampir putus asa. Kaki anakmu harus diamputasi. Hidupku tidak berguna lagi. Jangan kamu mudah putus asa. Ibu, aku tidak khawatir atas keselamatanku. Yang aku sedihkan adalah cita-citaku tidak akan tercapai kelak sesudah dewasa untuk menjadi pendeta dan membebaskan bangsa tanah Batak yang hidup dalam kegelapan. Tiada yang mustahil bagi Allah. Berdoalah kepadanya seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 14 ayat 14. Demikian, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Selanjutnya, dalam Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ya Tuhan, Engkaulah yang maha mengetahui segala permohonanku. Amin. Nommensen tumbuh dewasa, walaupun fisiknya tidak setinggi dan sebesar orang Jerman pada umumnya, karena dia dibesarkan dalam lingkungan kemiskinan. Akan tetapi jiwanya besar, melebihi manusia-manusia lain di kotanya. Wajahnya lembut, tutur bahasanya santun dan halus, berbeda dengan orang Jerman pada umumnya. Akhirnya Nommensen ditahbiskan menjadi pendeta sesudah tamat sekolah pendeta. Sebelum bertugas, dia ziarah ke makam ibunya yang sangat dicintainya, ditemani adik perempuannya bernama Lucia. Adikku Lucia, tunjukkanlah dulu makam ibunda. Berkatilah perjalananku dalam melaksanakan tugas untuk memuliakan namamu. Amin. Pendeta Nommensen mendarat di Padang pada tanggal 14 Mei 1862 dan melanjutkan perjalanan ke Sibolga, terus ke Barus, Sipirok dengan tujuan Rura Silindung. Sebelum berangkat, Nommensen telah mempelajari bahasa dan budaya Batak Toba.
Kecapinya itu pasti ada setannya. Bunyinya pun nyaring sekali seperti suara sese. Jangan ikut-ikutan. Damai ma dihamu sude. Saya membawa damai kepadamu. Dia berbahasa Batak seperti kita. Pasti dia dikirim Opurajana Bolon dewa kita. Kulitnya putih, berarti pernah mati, jadi mayat dan hidup kembali. Daripada cilaka, lebih baik kita ikut dia. Tuhan, hidup atau mati, saya akan bersama bangsa ini untuk memberitakan firman dan kerajaan-Mu. Amin.